Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan segala rahmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Dinul Islam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MA Islamiyah Asnori dan segenap sivitas akademika MA Islamiyah Asnori yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pola hidup sederhana dan gemar menyantuni kaum duafa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk hidup dengan kesederhanaan, menghindari sifat berlebihan, dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama, terutama dengan mereka yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan mereka yang kurang beruntung, seperti orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang kesulitan. Allah bahkan memberikan bantuan kepada mereka sebagai salah satu ukuran sejati dari iman dan kebajikan. Melalui ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas, kita akan belajar betapa pentingnya sikap sederhana dan peduli terhadap sesama, serta bagaimana kedua hal ini dapat menjadi bagian dari amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep ini, kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih bersyukur atas segala yang telah diberikan kepada kita. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di sini yang pertama yaitu pola hidup sederhana. Allah dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup dengan sederhana, tidak berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia, dan selalu bersyukur atas apa yang ada. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak hidup dengan berlebihan, tetapi juga tidak terlalu pelit. Kita harus bijak dalam membelanjakan harta dan memenuhi kebutuhan hidup, serta menghindari sikap boros. Hidup sederhana adalah salah satu cara untuk menjaga keseimbangan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26-30 yang memberikan petunjuk tentang bagaimana kita harus membelanjakan harta dengan bijak dan tidak berlebihan, yaitu, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Maksud dari ayat ini adalah kita dianjurkan untuk memberikan hak-hak orang lain, terutama kerabat dekat dan orang-orang yang membutuhkan, serta tidak menghamburkan harta dengan sia-sia. Yang kedua yaitu menyantuni kaum duafa. Kaum duafa adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu karena kemiskinan, sakit, atau sebab lainnya. Allah sangat menganjurkan umat Islam untuk memperhatikan dan membantu mereka. Dalam surat Al-Qasas ayat 79-82 Allah mengingatkan kita untuk tidak berlaku sombong dan egois dengan harta yang kita miliki, melainkan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berikut ayat surat Al-Qasas. Maka kami jadikan harta dan anak-anak mereka sebagai sumber fitnah bagi mereka, dan mereka yang kikir dengan harta-hartanya, mereka adalah orang yang celaka. Allah menyebutkan bahwa mereka yang tidak mau berbagi kepada yang membutuhkan dan lebih memilih untuk hidup dalam kemewahan akan celaka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama.
terutama dengan mereka yang tidak mampu. Nah, yang ketiga yaitu menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah menegaskan bahwa kebajikan itu tidak hanya dilihat dari seberapa banyak ibadah yang dilakukan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama dalam berbagi harta kepada yang membutuhkan. Dalam surat Al-Baqarah yaitu, bukanlah kebajikan itu wajah kalian ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, dan memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, ayat ini menunjukkan bahwa kebajikan sejati adalah bentuk kebaikan dalam hidup, yaitu dengan mengimani Allah dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan seperti kaum duafa. Dan yang keempat yaitu perintah untuk berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga menekankan pentingnya berbagi kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berbagi makanan dan bantuan lainnya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Ayat ini mengingatkan kita bahwa mereka yang tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin, serta tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kaum duafa, adalah orang yang mendustakan agama. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk senantiasa peka terhadap kebutuhan orang lain. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari semua ayat yang telah kita baca, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting, seperti hidup sederhana itu bukan berarti kita harus hidup miskin, tetapi kita harus tahu batasan dan tidak berlebihan dalam hal harta, konsumsi, atau gaya hidup. Dan yang kedua yaitu menyantuni kaum duafa adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kita diperintahkan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, baik berupa harta, makanan, ataupun dukungan lainnya. Dan yang ketiga yaitu kebaikan sejati. Dalam Islam bukan hanya dilihat dari ibadah rutin, tapi juga dari seberapa banyak kita peduli dengan sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjalani hidup dengan kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada kaum duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.